Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih dipertemukan dalam pembelajaran daring. Semoga kita selalu sehat dan dalam kasih sayang Allah. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa agar dimudahkan Allah dalam menerima ilmu. Berdoa mulai. Selesai. Materi pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini adalah struktur dan kebahasaan teks persuasi. Menelaah struktur dan kebahasaan teks persuasi, kita akan mempelajari KD 3.14. Struktur dan kebahasaan teks persuasi yang berupa saran, ajakan, dan pertimbangan tentang berbagai permasalahan aktual, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya dari berbagai sumber yang didengar dan dibaca. Diharapkan setelah mengikuti pembelajaran ini, anak-anak dapat 1. Menganalisis struktur teks persuasi, 2. Mengidentifikasi unsur kebahasaan teks persuasi. Anak-anakku, pada menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasi, apa saja yang kita pelajari? Yang pertama adalah menelaah struktur teks persuasi. Yang kedua, kaidah kebahasaan teks persuasi. Struktur teks persuasi. Yang pertama adalah pengenalan isu, berisi penyampaian tentang masalah yang menjadi dasar tulisan atau pembicaraan. 2. Rangkaian argumen. Penulis mengemukakan sejumlah pendapat terkait dengan isu yang dibicarakan. 3. Pernyataan ajakan. Penulis menyajikan kalimat ajakan, imbauan, atau saran yang ditujukan kepada pembaca. Dan struktur yang keempat adalah penegasan ulang. Penulis menyajikan kalimat rekomendasi sebagai penegasan ulang. Contohnya bisa diakhiri dengan oleh karena itu, dengan demikian, dan sebagainya. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks persuasi. Yang pertama, ada kata-kata yang mengandung ajakan, dorongan, atau bujukan. Contoh, Gubernur Ishak meminta kepada seluruh jajaran pemerintah dan masyarakat untuk menjaga dan bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan. Hal ini merupakan contoh ajakan. Mari kita lestarikan pohon-pohon di sekitar kita. Jadikanlah pelestarian ini sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ada pendapat dan fakta. Dalam teks persuasi terdapat beberapa fakta dan pendapat yang berfungsi untuk meyakinkan pembaca sebelum memperoleh bujukan-bujukan. Apa itu fakta? Adalah suatu kebenaran yang sudah diakui dengan bukti. Sedangkan pendapat adalah sebuah pernyataan dari hasil pemikiran orang. Yang ketiga, kata ganti. Untuk menarik perhatian pembaca, penulis menggunakan kata ganti kita. Penggunaan kata kita menunjukkan tidak ada pembatas antara penulis dan pembaca. Juga kepentingan para pembaca adalah kepentingan penulis pula. Contoh, tindakan yang paling mudah kita lakukan adalah membuang sampah pada tempatnya. Tidak lengkap rasanya bila kita tidak mencoba wahana baru tersebut saat berlibur ke Balikpapan. Yang keempat,
kata penghubung. Kata penghubung pada teks persuasi bersifat argumentatif, seperti jika, sebab, karena, demikian, oleh karena itu, akibatnya. Contoh, akibatnya kita akan melihat penyebaran virus ini dengan cepat yang memakan banyak korban terinfeksi hingga meninggal dunia jika tidak ada penanganan. Oleh karena itu, pendidikan adalah faktor penting dalam kehidupan kita semua, terutama dalam menggapai kesuksesan yang akan datang. Kaidah kebahasaan selanjutnya adalah kata teknis atau peristilahan. Dalam teks persuasi dikenal kata peristilahan atau kata teknis yang berkaitan dengan pembahasan teks. Contohnya, berkaitan dengan pencemaran digunakan kata-kata yang relevan seperti limbah, racun, dan polusi. Berkaitan dengan tarian digunakan kata-kata yang relevan seperti pola lantai, posisi penari, dan langkah penari. Yang keenam, kata kerja mental. Kata kerja mental merupakan kata yang memberi penerangan persepsi, misal melihat, berbicara, afeksi, misal suka, sedih, dan kognisi, misal berpikir, paham. Contoh kata kerja mental yang lain seperti diharapkan, memprihatinkan, mengagumkan, memperkirakan, berpendapat, berasumsi, menyimpulkan, dan lain-lain. 7. Kata perujukan. Kata perujukan berfungsi memberi penguatan pendapat. Contoh kata perujukan seperti berdasarkan data, merujuk pada pendapat. Pernyataan seperti itu untuk meyakinkan dan memperkuat rujukan atau ajakan kepada pembaca. Nah, anak-anakku, demikianlah penjelasan tentang struktur dan unsur kebahasaan teks persuasi. Mudah-mudahan anak-anak mengerti dan memahami dengan baik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.